yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan kita renungkan hari ini diambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 34. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah melihat seseorang yang merasa berjasa telah mengubah kehidupan orang lain menjadi lebih baik, atau menumbuhkan iman dan pengharapan di dalam hati orang melalui pewartaan dan pengajaran-pengajaran yang dilakukannya, tanpa melihat bahwa pengajaran-pengajaran itu dan sabda Tuhan yang dia wartakan itu memang bekerja dari dirinya sendiri dan dapat mengubah kehidupan orang lain. Jadi bukan semata-mata karena usaha dia, kerja keras dia, karena jasa dia, tetapi karena sabda Tuhan itu memang bekerja di dalam diri orang tersebut. Pengajaran yang disampaikan itu memang bekerja secara efikas, secara berdaya guna, manjur di dalam diri orang yang menerimanya. Nah, hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan di mana seorang penabur menaburkan benih, dan benih yang ditaburkan itu memiliki potensi untuk bertumbuh dan berkembang dari dirinya sendiri, karena dia memang memiliki kehidupan yang melekat pada dirinya. Penabur tidak perlu memaksa benih itu untuk bertumbuh dan tidak bisa mempercepat atau memperlambat benih itu untuk tumbuh. Karena sekali lagi, benih itu memiliki potensi dalam dirinya untuk bertumbuh dari dirinya sendiri. Nah, bahkan dikatakan tadi bahwa pada waktu malam penabur itu tidur dan dia bangun pada waktu siang. Artinya begitu dia menabur, dia melakukan kebiasaan keseharian hidupnya. Jadi pertumbuhan benih itu tidak tergantung kepada si penaburnya, karena memang memiliki potensi untuk bertumbuh dan berkembang dari dirinya sendiri. Nah, sabda Tuhan itu sering diperdengarkan kepada kita. Sampai sekarang mungkin tidak terhitung ada begitu banyak orang yang menyampaikan sabda Tuhan, pengajaran kepada kita. Tetapi apakah kita menerima sabda Tuhan itu sehingga dia bertumbuh, berkembang dan bekerja di dalam diri kita dan mengubah kehidupan kita? Atau mungkin kita masa bodoh dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan kepada kita dan tidak mau peduli dengan sabda Tuhan
yang selalu diperdengarkan kepada kita, sehingga kita tidak selalu merasakan dampaknya atau merasakan buahnya di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan keterbukaan membuka hati kita terhadap sabda Tuhan yang diwartakan kepada kita, terhadap pengajaran-pengajaran yang disampaikan kepada kita, karena sabda itu bagaikan benih yang memiliki potensi untuk bertumbuh di dalam diri kita, yang memiliki kehidupan yang melekat pada dirinya, sehingga dimungkinkan untuk mengubah kehidupan kita, membuat hidup kita menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi, marilah kita selalu terbuka terhadap pewartaan-pewartaan yang disampaikan kepada kita, terhadap nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita, dan juga terhadap pengajaran-pengajaran yang tujuannya adalah demi pertumbuhan dan perkembangan kita. Mari kita mohon semuanya ini dari Tuhan agar Dia memberikan rahmat dan berkat-Nya kepada kita, sehingga kita sanggup untuk melaksanakan apa yang menjadi pesan Tuhan pada kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami datang ke hadapan-Mu, Bapa yang baik, untuk bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyapa kami, menguatkan dan menyegarkan kami lewat sabda-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan hari ini. Kiranya Engkau selalu menyertai, membimbing dan mengarahkan serta memelihara kehidupan kami di sepanjang hari ini, sehingga kami selalu merasakan kehadiran-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan tetap semangat untuk kita semua.